Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini gua kenalin kalian ke Mitsubishi Colt L300 yang paling gokil sejak so. Iya teman-teman, ini tadi kita udah mobilan dari Salsa Jakarta menuju ke sini trek Icon MX. Kita ingin ngetes si L300 Monster ini di trek off-road karena sejak dibangun ini belum pernah dites sama sekali. Jadi kita memang harus ngetes di trek off-road untuk cari kekurangannya apa aja sih ini mobil gitu, biar nanti disempurnain lagi sehingga sudah layak dipakai jalan di jalan off-road. By the way, itu tadi kita dikasih tahu sama bapak yang jaga bahwa trek-trek yang ini tuh untuk motor ya, yang tabletop. Tapi kita tuh mau ngetesnya bener-bener yang di tempat raw-nya ini, yang bawah-bawah, yang bukan jalur motor, bukan jalur manusia. Nah ini yang mau kita coba untuk jadiin trek untuk ngetes si L300 Monster. So, yuklah langsung kita gas. Oke, mari langsung kita tes. Nih L300. Buset, naiknya tinggi banget. Pegangan mana ini coba? Kalau pegangan ini lama-lama patah. Itu dari samping, tangan gitu. Nah. Aduh, salah. Nah. Wih, mantep. Seneng gue, ada suara mundur ya kayak truk. Ada sensor parkir, Jang? Ada. Cengli juga nih. Biar ini apa? Biar orang tahu kalau kita mundur. Bismillah. Kita akan coba cemplungin. Mobil nyemplung-nyemplung ya, teman-teman. Nggak usah digas nih. Idul segini? Iya. Gue naikin dikit nih, karena dia ada setelan buat naikin gas nih. Wah, ceritanya cruise control nih. Cruise control nih. Ya, ini bisa ini. Enak mana kita cemplungin nih? Cobain yang situ. Ya, dari yang biasa-biasa dulu aja. Ya. Biar begini pakai AC, Pak. Dingin. Iya loh. Di saat cuaca panas di luar, di sini masih adem-adem aja dan AC-nya tuh buset, ngembusnya kenceng. Masuk got kita. Ini 4x4 low, Cang. Iya, ini low gear. Ini gue tinggal kayak gini aja, nggak digas jalan dia. Tuh. Oh, puter cruise control. Puter. Sabar aja tapi nggak bisa lari kencang. Asik. Dengan gas idle aja powernya masih cukup gede ya, Cang ya? Cukup. Tuh, nih, ini ekstrim loh ini. Ini nggak digas nih. Ganti mainin kopling aja nih dah. Iya. By the way, ini AC masih nyala ya, jadi AC masih nyala. Powernya masih dikurangin sama AC-nya juga. Gila. Sampai keangkat lah ya, depan kiri. Yoi. Power steering ini, Cang? Power steering. Kayan berani masuk no dia. Wah, egonya terluka. Ini masuk got. Cemplungin sama dia, berani nggak dia? Cang, itu dalam loh, Cang. Iya emang. Buset. Ya itu problemnya tinggal itu aja tuh. Jadi ban depan bagian belakang kalau belok patah kena footstep. Jadi footstep kita mesti kurangin. Betul. Gampang. Dan memang hal kayak gitu nggak akan ketahuan kalau kita nggak test drive kayak gini. Cobain kayak gini, Mang. Ini naik tuh. Wih, kayak naik roller coaster gua nih mobil. Tapi sumpah ini kaki-kakinya enak banget, empuk.
Tapi kita nggak tahu ya kalau full capacity dan full staff ya. Iya. Kita cobain sini lagi nih ntar. Ya. Udah emang nggak perlu pindah gigi, cruise control aja udah. Iya. Kita cari jalan aja. Kita cobain yang dalam nih tinggi. Ini. Iya, tadi sih buset lewat nih. Mau ditanjakin sama Cang Adi situ tuh. Ngeri-ngeri sedap gua. Ya namanya test drive. Kalau selagi masih di Jakarta, kenapa-napa kalau udah dikirim kenapa-napa kan kita yang repot. Iya juga. Iya, bismillah. Ya Allah. Nih naik nih. Ini mah naik got. Buset. Seru boy. Kok jadi pengen bangun beginian gua. Nanjak tuh dengan gampangnya dia naik keluar dari lubang. RPM kagak turun, kagak ngeden anjir. Keren. Enak banget ya. Kelihatan ya. Lompat aja dia begitu tuh nanjak. Aduh, gawat teman-teman kalau diterusin ini gua jadi pengen main off-road nih. Jadi lu nggak perlu mobil Jeep yang gede-gede gitu ya kan. Udah gitu kalau lu mau bikin camper van yang emang gini, lu lihat ruangannya. Satu tempat tidur kalau lu mau bikin double stack juga 2 tempat tidur masih bisa, Pak. Belum lagi di atas tenda. Belakang itu masih cukup untuk kitchen set juga. Iya, jadi kalau emang lu mau ngangkut orang ini udah berapa? 7 udah di belakang, depan 3, udah 10. Kalau emang mau dipolosin, tinggal pasang tempat tidur sama kitchen set, jadi. Dan budgetnya lebih murah daripada harga Jimny 5 pintu lagi. Iya. Monyet. Mau kemana aja jadi nih. Racun. Kabur yuk, racun. Oke, di sebelah gua udah ada siapa lagi yang kalau bukan yang maha kebetulan. Cang Adi, di saat saya kehabisan konten, saya ngeliat story-nya. Ternyata ada konten menarik, L300. Ini kalau dilihat dari sini kayak normal, tapi begitu majuan, tueng. Ngeri. Ini basicnya L300. L300 tahun wagon. Ini tahunnya tahun berapa ya? 2000-an ya? 2000-an. Yang wagon ya? Yang wagon. Mesin diesel. Mesin diesel asli. Ini berarti nggak ada swap engine? Nggak ada. Ini nggak swap engine. Nah, ini mesin asli. Apa aja yang diubah dari mobil ini, Cang? Karena awalnya niatnya dia pengen buat apa namanya? Ekspedisi nggak ada jalan raya gitu ya. Harusnya ya minta apa namanya mobil yang 4 wheel tapi bisa buat bawa barang, nggak kehujanan, bawa orang rada banyak. Iya jadi juga sih. Iya, opsinya jadi gue kasih kayak gini. Jadi yang diganti kalau garden asli, tapi di flip posisi garden aslinya di atas per. Oke. Gua pindahin ke bawah per, ya kan. Jadi lebih tinggi udah, dan jadi posisi pernya nggak berubah sedikit pun, nggak perlu gua nambahin anting-anting, sakel atau segala macem, nggak perlu, tinggal dibalik. Terus depan, garden depan. Akhirnya pakai garden depan ini punya Prado. Tapi aslinya Prado, bonggolnya adanya di kanan. Karena ini gearboxnya itu asli punya L300 Jepang yang 4 wheel. Adanya tengah kiri bonggolnya. Dia modelnya tali, Persnel apa namanya, tuas 4 wheelnya. Jadi di flip garden ini pindah geser ke kiri karena nggak ada Toyota bonggol apa namanya, bonggol sebelah kiri nggak ada. Akhirnya di flip semua. Ya per pikulnya bikin. Asli sama kayak punya per belakang, gue pindahin ke depan. Terus tiap-tiap per ditambahin satu ituan apa namanya, satu bilah lagi. Biar keras. Tampaknya nggak terlalu complicated ya? Enggak, terlihat enggak, tapi pekerjaan flip garden itu bukan pekerjaan mudah. Karena perputarannya jadi kebalik nggak sih? Ya kan? Perputarannya terbalik, terus as rodanya jadi panjang pendeknya dibalik kiri kanan. Dan nyunat ya, jadi nyunat as ya. Dan walaupun terlihat ini kaki depan garden begini, dia ada caster, ada camber, ada tow, tetap itu ada. Jadi nggak bisa sembarangan orang timbang flip itu segala macam. Kalau udah dipotong diri, casternya berubah, cambernya bisa berubah, ya kan. Kalau townya kan dari terot, jadi itu aja. Jadi makanya harus nih kemarin sebelum dipotong, gue bikinin jig dulu di meja. Untuk posisi caster aslinya berapa, tapi akhirnya gue custom, gue miringin lagi 1 derajat. Gitu.
aluminium. Oke, itu bagian kaki-kaki. Kaki depan. Terus untuk bodi ada ubahan nggak sih? Bodi nggak ada. Cuman tambahan bodi aksesoris. standar aksesoris aja, tangga, footstep sama Rack. roof rack. Lalu aksesoris ini? Itu bumper juga bikin tuh. Lampunya nggak nih? Bumper custom. Nggak ada yang jual. Ini bikin sendiri Ini ya? bikin sendiri. Satunya awalnya nih winch, tebelnya 1 senti nih. Ini winch yang spek berapa lagi? Ini nggak gede-gede banget kok, mas 10 kilo, 10 K. Tapi bisa dilihat ya teman-teman, ground clearance-nya jadi ngaco banget, tinggi banget, gila. Ground clearance-nya setengah meter ada kayak ini. Kalau dari tanah ada, karena tinggi ban 31 in itu berapa? 31 in. Ini kan bannya 31. 500. Ini 31 body dia masih di atas ban, jaraknya bisa sejengkal 25 cm lagi. Iya. Iya. Naiknya sih udah lumayan tinggi. Itu tadi Jang bahas bahwa transmisinya itu ngambil dari L300 Jepang. Iya. Yang 4x4. 4x4. Berarti itu salah satu part yang diganti ya, bukan itu bawaan diganti, lagi ya. bukan, itu. Tapi PNP nama mesin sama tuh, tinggal pasang. Oh, PNP nggak ngerubah. Rangkanya juga nggak ada modifikasi. Iya, rangka asli, mesin asli, gearbox ganti, tapi gearbox mountingnya bikin custom. Karena posisinya udah berubah. Nice. Terus untuk interior ada yang diubah nggak, Jang? Interior enggak. Yang ngalah itu tangki solar yang aslinya dia di bawah sini, di bawah apa namanya cabin, karena dia ada transfer case, mundur jadinya pindah gua taruh belakang. Oke. Pengisian tetap di sana, tetap di aslinya. Semua. Transfer case-nya rapi banget. Gar. Apa? Kopel. Ya. Oh ini ya transmisinya. Gokil, rapi banget. Ya ini tadi udah kita tes. Ya kendalanya cuma footstep depan, posisi depan belok fatah nyangkut. Jadi footstep ini nih kita mesti kurangin nih. Ini kepanjangan dikit. Nih ya. Ini potong segini aja udah aman ya. Potong 3 cm lah kanan kiri aman. Karena ke spatbor juga sebenarnya nggak gitu nyangkut. Nggak ada nyangkut malah. Emang ini doang dari keretek. Dan emang gitu teman-teman. Jadi setelah bangun biasanya kita akan test ride, menyesuaikan kegunaan nih mobil. Memang kalau misalnya mau buat off-road, ya kita tes di tempat off-road. Dan dari sini akhirnya ketahuan apa aja yang perlu disempurnakan dan akan segera disempurnakan agar bisa segera dipakai oleh ownernya untuk membantu sesama. Ya, mana Pak Pangkal Pinang? Tanjung Pinang. Nanti kita akan bahas bareng si ownernya. Nih mobil sebenarnya buat apa sih? Kenapa ada strobo segala gitu-gitu. Kita akan bahas bentar lagi. By the way, secara spek ini tidak pakai part-part yang premium Amerika off-roadan yang sekelas hobi. Ini sengaja dikasih part-part yang mudah dicari. Kenapa? Pertimbangannya adalah karena dia bakal dipakai di remote area. Takutnya kalau nanti ada kendala teknis susah nyari spare part. Makanya keputusan Jang Adi pakai part-part yang mudah ditemukan itu udah keputusan paling tepat. Biar kalau ada kendala di sana gampang nyari spare partnya. Begitu kan, Chan? Betul, semua lokal. Semua lokal. Oke, teman-teman, di sebelah saya udah ada Om Andi. Beliau adalah owner dari L300 Monster yang tadi kita bahas ya. Nah, kita mau ngobrol dulu nih. Kenapa sih Om Andi bikin mobil kayak begini? Ya, kayak seperti yang saya udah jelaskan sebelumnya ya. Tadi saya tuh anggota organisasi kemanusiaan World Harvest. Kita ada mission di daerah Tanjung Pinang. Jadi tujuan kita tuh untuk mencapai penduduk-penduduk di kepulauan kecil Tanjung Pinang yang belum terjangkau oleh infrastruktur. Jadi banyak pulau besar yang dimana ada investasi besar dari Singapura atau dari Indonesia yang jadi resort. Mereka infrastrukturnya terbentuk. Tapi pulau-pulau yang kecil yang mungkin penduduknya cuma 500, 400, 300 orang itu sementara ini belum ada yang bisa mencapai mereka dan mereka butuh banyak bantuan kemanusiaan gitu loh. Pendidikan, makanan, kesehatan. Bahkan jembatan ke pulau-pulau tersebut nggak ada ya? Ya sebetulnya mereka nggak punya jembatan karena mereka nggak pernah punya mobil. Gitu loh. Jadi mereka tuh tinggal di pulau kecil, mereka trading ke pulau besar untuk kebutuhan pokok. Terus habis itu ya udah mereka pakai kapal-kapal nelayan yang biasa sampai ke pantai, mereka jalan kaki ke desanya. Karena nggak ada jalan
nggak ada jalan transportasi. Ya mereka nggak punya dana untuk punya truk atau apa, karena ya 500 orang ya udah either mereka jalan kaki atau mereka naik motor aja gitu. Oke. So kita punya ide untuk ngebangun L300 ini sebagai multifungsi ya, karena ini bisa bawa barang, bisa bawa orang, dan kita juga bisa convert ini sebagai ambulans. Gitu. Makanya kita pasang lampu. Strobo. Jadi ya apa yang kita bisa bantulah untuk mereka gitu. Kita yang lebih punya berkat, kita harus jadi saluran berkat untuk orang-orang yang bisa kita bantu. Luar biasa. Jadi bisa dibilang ini teman-teman yang di saudara-saudara kita yang di Tanjung Pinang, pulau-pulau kecil ini belum begitu tersentuh oleh pemerintah. Jadinya foundation dari Mas Andi ini yang akan reach out mereka gitu. Iya. Oke, ini udah berapa lama jalannya? Saya sendiri sih baru aktif sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi foundation ini sudah ada dari tahun 90. Sementara itu, nggak digas, oke. Nih orang tua ngapain orang tua? Nggak digas. Oh, udah ada cruise mode-nya ternyata. So World Harvest tuh anggotanya dari seluruh dunia. Saya sendiri tinggal di Los Angeles. Oke. Dan kebetulan saya kenal Adi, personally udah lama saya kenal dia. Terus saya percayakan pembangunan mobil ini. Jadi idenya dari saya, tapi eksekusinya dari si Adi ini. Oke. Jadi basically ya, saya cuma mimpi aja, dia yang pusing gitu lah. Tapi it's a good choice, Om. Iya, maksudnya kita juga nggak nyangka mesin L300 bisa se-powerful itu juga ya. Iya. Oke, semoga itu nanti mobil ini benar-benar bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di remote area. Semoga juga foundationnya Om Andi bisa lebih luas lagi membantu kemana-mana. Kalau teman-teman mungkin mau nyari info lebih lanjut tentang foundationnya Om Andi, kalian bisa cek website di bawah ini. Mau donate mungkin kayaknya juga bisa juga, silakan. Ini NGO jadi nggak ada urusannya sama pemerintah. Kita bergerak dari hati aja. Ya bisa donate apa aja, waktu, tenaga. Oh jadi bukan volunteer juga bisa ya? Volunteer juga bisa. Nice. Oke teman-teman, makasih udah nyimak episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi teman-teman untuk jadi orang yang lebih bermanfaat untuk sesama. Dan ini hanya simbol, mobil ini adalah benda, tapi yang menggerakkan kita adalah hati kita sebagai manusia. Mantap. Oke teman-teman, intinya kita udah selesai senang-senang sama nih mobil. Udah ketahuan apa aja kurangnya yang perlu disempurnain. Udah ngobrol sama owner, udah ngobrol sama Cang Adi. Semoga apa yang gue sampein bisa nambahin pengetahuan ataupun ngeracunin kalian buat main mobil beginian juga. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan konten-konten yang gak kalah racun. Dadah.